Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi-nyanyi rame, nyanyi-nyanyi rame. Kata salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Belah kiri lagi assalamualaikum, gak ketemu. Yang ketemu temennya, wah. Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Assalamualaikum, gak ketemu. Jemaatnya pada tertawa ya, Kak? Gak ketemu, yang ketemu temen mukanya, wah. Kemudian menjaga gereja itu oknum. Ada tuduhan oleh berempah. Setiap jaga bergereja dapat berapa? Siapa yang dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, setelah Banser Ansor itu membuarkan pengajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah di Surabaya, di Gunung Anyar sana, banyak kritikan pedas dari ulama dan youtuber muslim kepada Banser dan Ansor ya, karena kelakuan yang dianggap merugikan umat Islam. Namun kita jangan serta-merta menyalahkan mereka, kita harus adil. Banser pun demikian ya, harus adil, harus mawas diri, harus introspeksi diri ya. Di kejadian itu, di insiden itu ya. Kenapa Banser itu tidak menyimak dulu pengajian apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Kenapa langsung menggeruduk itu? Alasannya sudah disebutkan, karena katanya sudah sebelumnya ditolak, namun pihak panitia penyelenggara mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Itu alasannya. Cuman beberapa video yang beredar di YouTube itu sudah banyak tentang ceramah Syafiq Reza Basalamah yang memang menyakitkan, sehingga Banser ini antisipasi ya. Nanti saya paparkan semua biar saya tidak dianggap berat sebelah ya. Banser ini antisipasi karena sudah banyak video-video Syafiq Reza Basalamah yang menyakitkan hati umat Islam ya. Zikir setelah azan, antara azan dan iqamah itu, kalau kita NU itu puji-pujian atau zikir. Di antaranya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu dianggap nyanyi-nyanyi. Ini kan menyakitkan bagi kita umat Islam ya. Makanya Banser itu membubarkan pengajian dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini. Berikut ini videonya. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi-nyanyi rame, nyanyi-nyanyi rame. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, itu ya salah satu video dari Syafiq Reza Basalamah yang mengatakan zikir setelah azan ya,
yang dilakukan, yang diamalkan oleh orang-orang NU baik di desa-desa ataupun di kota-kota itu dianggap nyanyi-nyanyian. Ini kan menyakiti hatinya umat Islam ya. Jadi ada pantasnya sedikit bagi Banser yang membubarkan. Cuman ya itu terlalu over. Dan ini juga harus dijadikan bahan renungan dan juga pada introspeksi kepada Banser dan Ansor ya. Dan juga kepada saudara-saudara YouTuber Muslim itu agar tidak serta-merta menyalahkan Banser. Ini juga kesalahan dari Syafiq Reza Basalamah yang sering berpidato sering menyakiti umat Islam, menyalah-nyalahkan amaliyahnya umat Islam, menyalah-nyalahkan ibadahnya umat Islam. Orang ziarah kubur dibilang kuburiun, orang ziarah kubur dianggap menyembah kuburan, orang tahlilan dibilang bid'ah, orang tawassul dibilang syirik. Itu kan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz Wahabi termasuk Syafiq Reza Basalamah ini. Jadi kepada saudara-saudara YouTuber Muslim jangan terlalu menyalahkan Banser. Dan bagi Banser juga, yaitu ini salahnya Anda, salahnya antum itu pengajian dibubarkan sementara kesesatan penistaan agama di luar sana kalian itu ndak nongol. Antum itu kemana? Ada coba ini mudah-mudahan suara Banser Ansor itu mudah-mudahan ini nyampai kepada antum ya. Ajaran-ajaran sesat di sana itu masih banyak ya. Ada yang wildo, itu kemana kalian? Antum kemana ya? Ini yang perlu Anda bereskan, antum bereskan ya. Ada yang wildo yang juga di saat maulidan itu pamer lato-lato, jungkir balik. Terus ada Saiful Karim ya, ada Saiful Karim itu. Ayo itu yang seperti itu diberantas, yang sesat-sesat, yang parah seperti itu yang diberantas. Jangan malah jagain gereja ya. Tidak ada kewajiban bagi antum untuk menjaga gereja. Sudah ada petugasnya, sudah ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP. Itu sudah cukup itu. Mereka itu tidak kekurangan personil kok. Ya. Untuk apa kita repot-repot menjaga mereka? Ya. Perlu untuk video ini akan saya sajikan sebuah video untuk Banser dan Ansor ya. Selain kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh oknum-oknum di luar sana ya, termasuk ada Kiai Nur Iya, juga perlu Anda tahu bahwasanya gereja yang antum jagai itu pendetanya menistakan agama, pendetanya menghina syariat kita, menghina Islam. Loh kok antum itu enak-enakan menjaga gereja ya. Ini harus dijadikan bahan introspeksi untuk antum para Banser ya. Kami bukan benci karena kami saya sendiri juga orang NU dan saya agak sakit rasanya kalau Banser itu dihujat. Banser selalu dimasalahkan. Tapi ini masukan untuk Ansor dan Banser ya. Jangan terlalulah ke orang-orang Wahabi itu ya. Karena mereka itu ya salahnya itu menyalah-nyalahkan Ahmadiyah orang lain. Tapi ada yang lebih parah, ada yang lebih penting dari itu, yaitu saudara kita non-muslim, yaitu orang-orang Kristen, ini yang sering menyerang Islam, menyerang akidah umat Islam, bahkan memurtadkan umat Islam. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Bukan menjaga gerejanya di saat Natalan. Mereka yang menghina agama kita, kalian jaga gerejanya. Sementara orang-orang yang menyesat, pendeta-pendeta yang menghina, kalian biarkan. Ini saya tampilkan sebuah video, baik video kesesatan dari orang Islam tersendiri, orang Islam yang mempunyai ajaran sesat, dan penghinaan dari oknum pendeta, ya biar jadi pertimbangan juga kepada saudara-saudara Banser dan Ansor. Berikut ini videonya. Kepada saudara-saudara Banser dan Ansor, ini video ini diperhatikan ya, supaya dijadikan bahan untuk introspeksi diri
Dan seperti ini yang perlu kalian tangani, kalian ringkus, kalian bubarkan acaranya. Fatihah itu ada mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Nih kalau kita kaji Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Ini di dalam gereja, teman-teman. Pendeta Yosua ya jelas-jelas sok tahu tentang Al-Quran ya, mengolok-olok ibadahnya umat Islam nih. Sementara orang-orang seperti ini tidak ada yang merespon. Ini saya jadi bingung, teman-teman. Pengajian dibubarkan, sementara oknum-oknum pendeta seperti ini dibiarkan leluasa gitu. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa dalam kitab Yohanes Yesus berani mengatakan aku? Siapa sih dia? Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran, betul kan? Karena pribadi dia Tuhan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang, maka dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Belah kiri lagi assalamualaikum, gak ketemu. Yang ketemu temannya, wah. Nah, ini kan dia menghina syariat kita, yaitu menghina, melecehkan sholat ya. Ini seperti ini yang harus diurusi, yang harus kita tangani ya. Bukan pengajian, bahkan gerejanya yang mirisnya gerejanya dijagain, sementara isinya seperti ini. Gereja yang antum jaga itu isinya seperti ini loh, menghina agama kita, menghujat agama kita. Kemudian ini ada satu lagi di channel YouTube Tasik Ngaji. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Umatnya pada tertawa ya, Kak? Gak ketemu, yang ketemu temen mukanya. Wah, teman-temannya. Nah itu kan mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok sholat. Ya anehnya saudara kita Banser ini malah menjaga gerejanya. Isi gerejanya kayak gini, menghina agama kita. Ini mohon kepada saudaraku Banser dan Ansor, ini jadikan bahan introspeksi diri. Hentikanlah kalian menjaga gereja-gereja tersebut. Itu sudah ada petugasnya kok. Ada Polri, ada TNI, ada Pol PP. Itu sudah ada. Sekarang kita simak pesan-pesan dari ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, ulama besar NU, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Beliau adalah cucu dari orang yang ikut mendirikan NU, yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kok kebetulan yang dipegang adalah ormas Islam, tokohnya misalnya. Ya semua politik, semua ada konspirasi. Maka tidak boleh kita ketika melihat ada seorang oknum ketua gerakan pemuda Ansor misalkan, kemudian menjaga gereja, itu oknum ya. Kalau kita kembali kepada garis haluannya Ya, kita tidak sebut semua Banser ya, oknum-oknum Banser yang menjaga gereja dan oknum-oknum Banser yang juga membubarkan pengajian. jangan diperpanjang agar tidak menimbulkan keresahan sama umat Islam. Selesai. Solutif. Yang dipentingkan baju banternya apa? Pribadinya. Kalau Anda ingin menjaga toleransi, yang penting pribadinya. Ya sudah, tidak harus bawa nama-nama banser. Begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya kan ribut kesana kemari, ada tuduhan oleh berempah. Setiap jaga bergereja dapat berapa? Siapa yang dapat? Anak buahnya, anggotanya? Kok miluan? Kalau mereka kekurangan, pakai seragam yang sudah disepakati oleh pihak yang berwajib. Saya melihat begitu di beberapa
tempat yang mungkin personilnya kekurangan untuk menjaga lalu lintas, ada petugas yang dilibatkan. Ada pemerintah daerah punya Satpol PP, sudah ada garis strukturalnya, sudah ada. Kecuali memang ingin cari muka, ingin cari perhatian, kecuali memang ada oknum yang ingin menjual nama Banser, dia dapat berapa, Allahu a'lam. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan fitnah itu tidak terjadi. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi demikianlah video-video yang kami sajikan ya. Ini satu ya, bisa dijadikan bahan introspeksi diri bagi saudara oknum Banser, kemudian bukan hanya oknum, juga Banser yang lain, dan kepada saudara-saudara Salafi Wahabi, berhentilah kalian menyalah-nyalahkan Ahmadiyah, umat Islam lainnya yang tidak sependapat, yang di luar kelompok kalian ya. Karena semua ini terjadi karena kalian juga. Kalian harus sadar, seandainya kalian itu dalam pengajiannya tidak provokatif, tidak menyalah-nyalahkan amalia orang, tidak melecehkan amalianya orang, maka insya Allah kejadian ini tidak terjadi. Ini juga karena ulah kalian. Mari kalian sadar ya, amalkan amalia kalian sesuai keyakinan kalian, sesuai dengan imam-imam kalian, sesuai dengan kitab-kitab rujukan kalian ya. Pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama kalian. Tidak perlu menyalah-nyalahkan amalia orang lain, tidak perlu merasa paling benar, karena nanti yang tahu yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diterima di antara kita? Kita cuma berusaha melakukan yang terbaik menurut kita masing-masing, tapi tak perlu untuk menyalahkan orang lain. Dan kepada saudara-saudara YouTuber Muslim atau tokoh-tokoh agama yang lain, ya jangan serta-merta menyalahkan Banser, karena ini juga ada kesalahan dari Salafi Wahabi. Seandainya Salafi Wahabi itu tidak menyalahkan amalia umat Islam lainnya, tidak menyalahkan NU, ya yakin Banser juga tidak bertindak. Banser juga begitu. Ayo yang Banser ya, yang lebih difokuskan itu seperti tadi itu, yaitu pendeta yang menghina syariat Islam, pendeta yang melecehkan syariat Islam, melecehkan sholat ya. Kemudian tadi ada juga, ini tidak saya tampilkan ya, biar tidak terlalu panjang kontennya, juga ada penyesatan ya, dari oknum-oknum orang Islam yang berkeyakinan sesat. Seperti tadi kemarin itu Mr. TM itu Banser tidak turun, ada Saiful Karim Banser tidak turun tangan, kemudian ada Kiai Nur Ihya, ada Wildo. Ini 4 orang ini ya. Ayo, kalau memang kita mau berantas kezaliman, kejahatan, memberantas kesesatan, ini 4 orang ini, ayo kita ya. Untuk YouTuber itu bisanya kita menyampaikan, kita memvlogkan bisanya YouTuber. Kalian yang sebagai eksekutor, untuk yang bertugas di lapangan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dengan cara yang tidak melanggar hukum. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Ayo kita bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan serta menyalahkan orang lain, dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Baik, kita itu saling mengingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.